Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita boleh beribadah pada hari ini adalah satu anugerah daripada Tuhan. Kita bersama melihat kitab suci kita daripada Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal ke-12. Kita akan merenungkan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Yohanes pasal 12. Jikalau menemukan, saya akan membacakan bagian ini, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin." Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagian ini merupakan sebuah momen-momen terakhir perjalanan Yesus di tengah-tengah dunia. Satu masa yang krusial bagi Yesus. Karena Yesus sebentar lagi akan naik ke atas kayu salib, kematian menanti akan Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kita pikirkan adalah bagaimana respon para murid, sikap para murid ketika tahu bahwa gurunya, Tuhannya akan mati di atas kayu salib. Kita terkejut dengan seorang murid yang bernama Maria. Seorang murid yang mungkin namanya tidak tersohor seperti 12 murid yang namanya begitu populer. Tetapi kita melihat bahwa ternyata Maria adalah pribadi yang mengerti hati Yesus. Dia tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan naik ke atas kayu salib, akan mengakhiri kehidupan di tengah-tengah dunia. Maka di dalam momen ini Maria, dia segera ingin menyatakan sesuatu kepada Yesus. Dia rindu mengekspresikan sesuatu kepada guru yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah Maria, saudaraku. Berbeda dengan respon ataupun 12 murid yang lain, saudaraku. Padahal mereka adalah orang-orang yang tinggal bersama dengan Yesus. Orang yang kemudian telah melihat berbagai macam mujizat, mendengar khotbah pengajaran Tuhan Yesus. Apa yang kemudian dilakukan oleh 12 murid yang lain itu, saudara? Ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan momen-momen krusial itu. Mereka adalah orang-orang kemudian yang tidak mau tahu dengan pergumulan Yesus di dalam perjalanan menuju kayu salib. Sebaliknya 12 murid itu kemudian mereka saling bertikai, mereka berantem, mereka memperebutkan posisi siapakah yang utama di antara mereka. Anda melihat ada dua model, dua sikap yang berbeda. Yang satu adalah seorang murid yang mengerti hati gurunya. Dia tahu Tuhannya. Tetapi ada kelompok yang lain. Ada sekelompok orang yang kemudian tidak mau tahu. Mereka fokus kepada dirinya, kepada kepentingannya, kepada agendanya. Bapak Ibu sekalian, 12 hari lagi kita akan bersama-sama memasuki akan peringatan kematian, penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib di dalam kebaktian Jumat Agung. Bisa tanya, bagaimana kondisi hati kita hari ini? Ekspresi apa yang muncul dari hati kita ketika menyongsong peristiwa masa yang krusial itu? Adakah kita adalah orang yang seperti Maria, yang membaca hati Yesus, yang mempunyai respon dan ekspresi yang tepat? Atau kita seperti 12 murid yang lain itu? Pagi hari ini di bawah pencerahan firman kita mau memikirkan bersama
Ada dua ekspresi yang Tuhan nantikan dari orang-orang yang mengerti hati Tuhannya. Dua ekspresi. Yang pertama, yaitu ekspresi yang dipenuhi dengan rasa syukur. Ekspresi rasa syukur, ekspresi rasa terima kasih yang dalam. Kita telah membaca bagian ini, kita tahu bahwa dikisahkan bahwa satu kali ada sebuah kebaktian syukur, ada sebuah ibadah pengucapan syukur yang diadakan di rumah seorang yang namanya Simon. Dari mana saya mendapatkan nama Simon? Kalau Anda membaca daripada kitab yang paralel, Injil yang paralel, misalnya Matius, misalnya Markus, maka disebutkan ada seorang yang namanya Simon, seorang yang dulu pernah sakit kusta, tetapi Yesus kemudian menyembuhkannya. Maka pada hari itu Simon, dia mengundang banyak orang di dalam rumahnya. Apa tujuannya? Ucapan syukur. Dia bersyukur, berterima kasih. Tuhan baik, Tuhan menolong dia. Jangan lupa, ternyata di dalam rumah itu, malam yang sama itu, ternyata keluarga Betania ikut hadir dan ikut menyatakan ucapan syukur. Jadi kira-kira gampangnya, keluarga Betania ini nebeng dengan acaranya Simon. Mereka sama-sama mau bersyukur, mengekspresikan syukur kepada Tuhan. Siapakah keluarga Betania? Kita tahu ceritanya dari Lukas pasal 10. Ada kakak beradik, ada yang namanya Marta. Siapakah Marta? Seorang wanita yang begitu rajin dalam pelayanan, seorang yang mencintai ladang pelayanan. Saking cintanya sampai dia lupa kepada Yesus. Saya ulang, dia terlalu suka dengan pelayanan, dengan kegiatan pelayanan. Tidak salah, tetapi yang salah adalah dia lebih mencintai pelayanan ketimbang mencintai Yesus. Ini problem. Maka kemudian Yesus menegur Marta. Yesus mengatakan, Marta, kamu menyibukkan dirimu. Kamu lupa dengan hal yang paling utama yang dipunyai oleh Maria, Yesus sendiri. Maka jelas, Yesus mengkoreksi Marta di Lukas 10. Tetapi dalam kisah Yohanes 12 ini, Marta yang baru, Marta yang berbeda, Marta yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Maka kita tahu malam itu ayat yang kita baca, Marta sama, dia tetap sibuk dalam pelayanan. Dengan karunia-Nya adalah bagian konsumsi barangkali ya. Wah, dia mulai sibuk memasak di pantry-nya, di dapurnya Simon. Dia mau terlibat dengan menu yang dia persiapkan. Itulah Marta, saudaraku. Yang kedua, ada siapakah keluarga Betania? Yaitu seorang laki-laki yang namanya Lazarus. Kita tahu Lazarus adalah seorang pria yang kemudian sakit dan mengalami kematian. Tetapi Yesus membangkitkan Lazarus. Malam itu Lazarus duduk makan bersama dengan Yesus di tengah-tengah rumah saudara Simon. Yang ketiga, siapakah keluarga Betania? Seorang wanita yang kita kenal dengan nama Maria. Figur inilah yang akan menjadi sorotan, menjadi fokus pembicaraan kita pada hari ini. Maria. Jelas sekali, Maria di sini hadir dengan satu tujuan apa? Mengekspresikan syukur. Maria sadar ini momen terakhir yang mungkin tidak terulang lagi, karena Yesus akan mati di atas kayu salib. Maka Maria buru-buru, dia cepat-cepat, dia pegang kesempatan ini. Dia mau mengatakan, Tuhan, kami bersyukur, saya bersyukur sekali untuk semua kebaikan, semua kasih yang Kau berikan kepada kami, kepada keluarganya, kepada dirinya. Saudara sekalian, Yohanes 12 adalah satu kisah yang tidak bisa dipisahkan daripada pasal 11. Kita tahu jalan cerita pasal 11 Yohanes, di sana terlihat kasih Tuhan, kasih Yesus kepada keluarga Betania. Diceritakan satu hari, pasal 11 ayat 3. Lazarus kemudian jatuh sakit. Sakit yang parah. Maka kemudian ada sebuah informasi datang kepada Yesus. Anda perhatikan informasi itu berkata apa? Dia berkata, orang yang engkau kasihi, dia Lazarus yang engkau kasihi sakit. Perhatikan, yang engkau kasihi.
Jelas sekali, Yesus memberikan kasih yang besar kepada keluarga ini. Yesus dekat dengan keluarga Betania. Ayat ke-5, kalau Anda membaca pasal 11 ayat 5. Penulis Injil ini membuat narasi yang lebih jelas sekali. Dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta, Lazarus, dan Maria. Sangat jelas, saudaraku, betapa cinta Yesus besar kepada keluarga ini. Kemudian kita teruskan pembacaan ayat-ayat di dalam di dalam Yohanes pasal 11. Maka kemudian akhirnya Lazarus itu mati. Dia meninggal, dikuburkan. Ayat 35. Yesus ketika tiba di depan kubur Lazarus, ada satu kalimat yang sangat pendek dalam kitab suci, ayat 35. Dikatakan, lalu menangislah Yesus. Anda perhatikan, jarang, bahkan tidak ada kata yang muncul bahwa Yesus menangis, saudaraku. Hanya di dalam momen ketika kemudian depan kubur Lazarus, Yesus menangis. Orang banyak melihat, mereka berkata, lihatlah betapa besar cintanya kepada keluarga ini. Saudara sekalian, dengar baik-baik. Maria, dia menyadari, dia mengalami kasih Tuhan yang banyak, kasih yang limpah. Maka malam hari itu, Maria berkata, Tuhan, izinkan aku bersyukur kepadamu. Izinkan diriku mengekspresikan syukur. Engkau Tuhan yang baik. Engkau terlalu baik bagi keluarga kami. Engkau suka singgah di rumah kami. Bukankah Yesus sekali mampir ke Betania? Yesus datang ke rumah mereka. Kemudian Yesus mengajar mereka, memberitakan firman, menuntun mereka kepada kebenaran. Saudara-saudara sekalian, itulah kasih, kebaikan demi kebaikan yang dialami oleh keluarga ini. Dan malam itu Maria mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan. Seorang pendeta Puritan yang bernama Thomas Watson memberikan sebuah kalimat yang menarik. Dia berkata begini, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita ini dengan sesungguh-sungguhnya, dengan benar, dengan sebetul-betulnya bersyukur kepada Tuhan. Saya kira ini sebuah pertanyaan sangat menarik sekali. Seperti apa saudara mulai bisa bersyukur, punya rasa syukur yang sejati itu? Rasa syukur yang bukan hanya di bibir yang mengatakan Tuhan terima kasih kamu baik kepada saya. Rasa syukur yang bukan hanya dilakukan dalam sebuah lagu. Kita nyanyi lagu terima kasih Tuhan. Bukan hanya itu saudaraku. Bukan hanya di bibir. Bukan hanya di dalam doa. Tuhan saya bersyukur. Saudara ingat pemungut cukai dalam Lukas 18. Orang Farisi bersama dengan pemungut cukai. Perhatikan doanya ini. Orang Farisi, dia mengatakan Tuhan, aku bersyukur. Perhatikan, bibirnya mengatakan bersyukur. Pertanyaannya, betulkah dia bersyukur? Maka Watson memberikan sebuah bantuan kepada kita. Bagaimana engkau tahu kalau engkau adalah orang yang betul-betul bersyukur dalam hidup kepada Tuhan? Dia berkata, ketika engkau dengan hati-hati, dengan teliti, perhatikan, mendaftarkan, to register, engkau mengingat, engkau mencatat God's mercy, semua kebaikan Tuhan, semua belas kasih-Nya, semua kebaikan kasih yang Dia limpahkan dalam hidup kita. Di titik inilah kita baru bisa mempunyai ekspresi syukur kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang demikian limpah dalam hidup ini. Saya tahu masa pandemi 2 tahun yang telah kita lewati. Tentu Anda bergumul luar biasa, saya tahu. Barangkali ada yang kehilangan anggota keluarga. Tetapi ingatlah, bukankah kasih dan kebaikan Tuhan selalu tersedia bagi kita? Please, catat itu. Bukan dicatat di dalam kertas yang kemudian segera lenyap. Catat dalam memori kita. Ingat itu. Di sanalah kita baru mampu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Secara jujur,
Berapa sering kita melupakan kebaikan dan kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Berapa sering kita menganggap anugerah, pemeliharaan cinta Tuhan itu sesuatu yang lumrah, sebagai sesuatu yang taken for granted. Kita mengatakan wajar, ya kan saya anak Tuhan, maka Tuhan harus tolong saya, bukan? Kita anggap sesuatu yang sehari-hari. Tidak heran, kita adalah orang yang sulit mempunyai ekspresi syukur dalam hidup ini. Maka biarlah dalam momen Jumat Agung, sadarkan dirimu betapa besar kasih yang Tuhan limpahkan kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengekspresikan rasa syukur yang keluar dari hati ini. Anda perhatikan baik-baik, bukankah Maria hari itu, dia belum melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia baru menyongsong, dia baru akan melihat, dia belum menikmati kasih yang ajaib, yang sempurna itu. Belum, saudaraku. Sebaliknya, bukankah engkau dan aku hari ini adalah orang-orang yang sudah menerima kasih itu, telah mendapatkan pengampunan, pengorbanannya. Saya mau katakan satu hal, bukankah pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah kasih dan kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup ini. Bukan soal kaya jadi bukan soal miskin jadi kaya yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang baik dan peduli. Bukan soal kamu sakit dan kemudian sembuh, engkau baru bersyukur pada Tuhan. Tetapi ingatlah, bukankah kasih yang terbesar adalah ketika dia mati bagimu, mengampuni dosamu. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa cinta Tuhan. Di titik itulah kita mulai muncul rasa syukur pada Tuhan. Dalam hari-hari ini menuju kepada kesengsaraan Tuhan Yesus, Tuhan rindu hatimu disentuh dengan kasih yang telah Dia curahkan di atas bukit Golgota. Dia menanti ungkapan syukur yang keluar dari hati, dari sanubari yang paling dalam. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah ekspresi yang Tuhan nantikan dari orang-orang yang kemudian mengerti hati Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Gembala yang baik itu? Kalau pertama adalah ekspresi syukur, yang kedua adalah ekspresi cinta. Ekspresi cinta. Sekali lagi kita tahu bahwa di sanalah Maria betul, dia mengerti, dia menangkap momentum akhir yang mungkin tidak akan terulang dalam hidupnya. Maka Maria buru-buru, dia cepat-cepat, dia ingin bukan hanya memberitahu bahwa dia bersyukur, namun sekarang dia mau berkata kepada Yesus, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, izinkan aku memberikan kasih yang utuh, kasih yang penuh kepada dirimu. Sekalipun bukan perkara yang mudah. Mari kita melihat ekspresi kasih Maria. Seperti apa? Perhatikan ayat ketiga yang menjadi sorotan, khususnya khotbah poin kedua yang kita dalami. Ayat ketiga saya baca sekali lagi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ada beberapa butir yang Anda perlu catat tentang ekspresi kasih yang besar dari Maria. Yang pertama, ada kata narwastu, minyak narwastu. Saudara perlu tahu bahwa minyak ini adalah bukan minyak yang sembarangan, bukan minyak yang dipakai oleh orang sehari-hari. Kalau Anda ke gereja pakai parfum, saya pastikan tidak mungkin orang memakai parfum yang sejenis narwastu untuk keperluan sehari-hari. Tidak pernah, saudara. Tidak pernah. Karena minyak ini didesain untuk satu momen yang sangat-sangat khusus. Satu momen yang bersejarah. Misalnya pernikahan. Maka orang mengatakan besar kemungkinan Maria itu mempersiapkan minyak yang mahal ini untuk pernikahannya. Satu momen yang bersejarah, maka Maria mempersiapkan minyak itu. Yang kedua yaitu apa? Momen penguburan. Jadi ada orang-orang tertentu ketika dikuburkan, maka minyak ini kemudian dikeluarkan
sebagai penghormatan, tanda perpisahan, minyak yang berharga dia tuang. Penguburan. Seorang penafsir Alkitab mengatakan bahwa kemungkinan Maria menuangkan minyak ini di dalam kuburnya Lazarus ketika mati dalam Yohanes pasal 11. Tapi saya pikir itu pandangan yang mungkin kurang berdasar. Karena botol itu ternyata masih utuh, minyaknya masih utuh. Jadi kemungkinan Maria belum memakai minyak itu. Apapun alasannya. Namun saya mengatakan bahwa jelas minyak ini, parfum ini bukan sembarang parfum. Yang sangat-sangat khusus. Yang kedua, perhatikan narasi yang dimunculkan di sini. Ada satu kata yaitu murni dan mahal harganya. Anda perlu tahu bahwa parfum sejenis ini adalah satu barang yang limited. Satu barang yang didapatkan berasal dari pegunungan atau daerah Himalaya. Anda bayangkan, jarak yang jauh, tidak mudah memperolehnya, maka harganya mahal. Berapa mahal? Yudas membantu kita dengan nilai 300 dinar. Kira-kira itu adalah upah, honor orang bekerja selama 1 tahun. Besar bukan? Berapa honor kita hari ini? Hitung UMR di Jakarta, kalikan 1 tahun. Angka yang besar, sangat besar. Berikutnya, saya tambahkan terus menerus yang menunjukkan, mengkerucutkan betapa Maria cintanya besar kepada Yesus. Saya ulang, narwastu, minyak yang bukan sembarang minyak. Yang kedua, harganya mahal, terlalu mahal sekali. Yang ketiga, perhatikan, ada kalimat yang namanya setengah kati. Apa itu setengah kati? Berapa besar, berapa ukuran botol yang dipakai, dia dibawa oleh si Maria dengan minyak yang mahal itu. Ada yang pakai parfum di sini? Yang hobi pakai parfum? Malu ya, nak mau mengaku ya. Bagi pecinta parfum, boleh tahu ukuran botol parfum yang paling kecil berapa mililiter biasanya? Biasanya tuh isinya 50 mililiter, yang kecil ya, Jangan bicara yang tester, jangan. Yang tester gratisan itu. Yang beli itu 50 mili, yang kecil ya. Kemudian yang agak besar, yang botol yang umum, yang lazim orang punya, berapa kira-kira? 80 sampai 100 mililiter. Maka kalau Anda ke pesawat, beli parfum sana, pesawat ke internasional, kan gak boleh bawa cairan bukan? Tapi dijual botol parfum. Di bawah ambang batas 100 mililiter. Itu botol yang normal. Yang ukuran jumbo, yang besar, berapa itu? Kira-kira ya, saya taksir 120 sampai 150 mililiter. Pertanyaannya, berapa ukuran botol parfum yang dibawa oleh Maria ini? Setengah kati. Kalau dihitung, itu kira-kira 500 mililiter. Saya bayangkan, saudaraku, botol yang besar, jumlah yang banyak sekali itu, setengah liter, saudaraku. Hampir bawa jerigen itu si Maria itu. Anda perhatikan sekali lagi, bukan sembarang minyak. Harganya bukan main. Yang ketiga, jumlah yang besar sekali, banyak sekali. Yang terakhir, saya kunci yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh Maria? Bagaimana Maria kemudian menggunakan parfum dengan keunggulan tadi? Saya bertanya, kalau Anda pakai parfum gimana caranya? Semprot. Berapa semprot? Berapa tetes? Rata-rata di tangan, di telinga, ya, beberapa titik Anda semprot. Paling-paling 4-5 semprotan, 4-5 tetes, betul? Kalau ingin strong baunya, 10 tetes, 10 semprotan. Yang orang-orang agak hemat, 1 semprotannya cukup. Itu orang pelit. Pertanyaannya, berapa tetes yang Maria lakukan pada Yesus? Berapa semprot? Injil Matius dan Markus adalah kisah yang paralel memberitahu kita. Maria menuangkan minyak itu. Saya berimajinasi sampai tetes yang paling akhir. Saudara melihat
Betapa besar kasih Maria. Ekspresi kasihnya luar biasa. Bukan di mulut, bukan ngomong. Saya ringkaskan satu kata. Pengorbanan. Pengorbanan. Cinta selalu diikuti dengan sebuah pengorbanan. Dia memberi yang paling mahal. Yang sesuatu yang tidak biasa. Dia berikan yang paling besar. Dia berikan habis-habisan. Dalam hal ini kita menemukan bahwa Maria berkorban dalam hal apa? Materi. Suruh bayangin, dia kerja setengah mati. Barangkali persiapan pernikahan dia. Dia berikan semuanya untuk Yesus. Bukan hanya pengorbanan secara materi Bapak Ibu sekalian. Kita teruskan ayat yang ketiga yang belum kita tuntaskan. Kita menemukan ternyata ada pengorbanan yang lain. Yaitu pengorbanan apa? Pengorbanan diri. Bukan uang saja, tetapi dirinya. Saya mau katakan pengorbanan harga diri, saudaraku. Kita teruskan ayat ketiga. Apa yang dimunculkan di sana? Dikatakan lalu meminyaki kaki Yesus. Kaki. Saya kontraskan dengan sekali lagi Injil Matius dan Injil Markus. Dicatat di sana Yesus diurapi di bagian mana? Kepala. Matius mengatakan Maria meminyaki, menuangkan pada kepala Yesus. Sementara Yohanes mengatakan kaki. Jadi mana yang benar? Jawabannya adalah Maria menuangkan semuanya. Dari kepala Maria menuangkan, kemudian meleleh sampai ke dalam tubuhnya, tubuh Yesus dibasahi dengan minyak yang mahal itu, yang terus mengalir turun sampai kepada ujung kaki Yesus. Tetapi yang menarik, penulis Yohanes menyoroti bukan kepala, tetapi kaki. Kenapa, saudaraku? Ingin memperlihatkan Maria merelakan diri untuk merendahkan diri. Merendahkan serendah-rendahnya. Kaki tempat yang paling kotor, tempat yang paling bawah, tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Itulah yang diambil oleh Maria. Merendahkan diri. Serendah-rendahnya. Pengorbanan diri, saudaraku. Harga diri. Gampang dengan kepala, saudaraku. Lazim. Yang kedua, apa pengorbanan diri yang dimunculkan di ayat yang ketiga di sini? Saya baca kalimat seterusnya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Secara umum kita tahu kalau orang menyeka, membasuh, pasti dengan kain, ya, dengan lap, disapu, diseka, diminyakin, kemudian dibasuh. Tetapi malam itu Maria tidak memakai kain, tetapi dia memakai rambutnya. Saudara perlu tahu bahwa budaya tradisi hari itu orang-orang Yahudi, seorang wanita yang terhormat sekali-kali dia tidak pernah menggerai rambutnya, membuka rambutnya di depan publik, tidak pernah. Hanya wanita berdosa, hanya wanita yang disingkirkan oleh masyarakat. Ketika dia menggerai rambutnya, orang tahu dia adalah orang yang disingkirkan. Dia adalah orang, mohon maaf, pelacur. Sudah bayangkan, malam itu, bukankah Maria adalah seorang wanita yang saleh? Dia keluarga yang terhormat, saudaraku. Orang-orang Betania kenal siapa Maria. Wanita model apa Maria itu. Tapi malam itu dia merendahkan dirinya. Mohon maaf, dia korbankan harga dirinya demi kasih kepada Yesus. Tidak main-main, saudara. Tidak main-main. Satu lagi. Bukan hanya apa yang dilakukan pengorbanan tentang diri itu. Besar kemungkinan setelah Maria mengerjakan satu tindakan yang kontroversial, maka semua mata menyorot tajam kepada Maria. Maka orang kemudian mulai menghina, orang mulai membuli, orang mulai mengata-ngatai dia. Dan benar, bukankah Yohanes mencatat, maka Yudas,
langsung mengkritik Maria. Pemborosan. Sudah dengar, bukan hanya Yudas. Kalau Anda membaca Injil Matius, kisah yang paralel, dicatat ada murid-murid yang lain. Artinya ada sekelompok orang yang kemudian mulai menyerang Maria, menjatuhkan Maria. Sekali lagi, pengorbanan diri Maria rela alami. Setelah itulah ekspresi kasih. Jangan bilang aku cinta Yesus. Pengorbanan apakah yang kau alami bagi Tuhanmu? Bukan hanya soal materi, sampai pengorbanan diri yang paling mendasar. Sejujurnya bicara soal pride, pengorbanan harga diri, itu wilayah yang sensitif bagi diri saya, Gak mudah, Tapi pertanyaannya, apakah dengan kasih pada Yesus aku rela menanggalkan itu? Dalam sebuah rapat, ketika ide gak diambil, apakah harga diriku terusik? Itulah contoh engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Hubungan suami istri. Beranikah engkau demi cintamu pada Tuhan, engkau menanggalkan harga diri dalam urusan dengan pasangan kita? Maria melakukan hal yang luar biasa, saudaraku. Itulah cinta yang sejati. Kita teruskan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Izinkan saya akan membuat sebuah kekontrasan antara Maria dengan murid yang namanya Yudas Iskariot. Anda perhatikan tulisan ini. Jelas di sini Maria ada pengorbanan materi. Berapa mahal, berapa besar. Dia gak pernah hitung, dia berikan semua pada Yesus. Lalu seperti apa Yudas Iskariot? Kontras sekali, bukan pengorbanan materi, sebaliknya Yudas ingin mendapatkan materi. Sangat berbeda, saudaraku. Dari mana saya katakan Yudas mendapat materi? Bukankah Yudas mengatakan pemborosan, ini kalau dikurs 300 dinar bisa dipakai untuk menolong orang miskin. Dan ingat, bukankah Yudas adalah pemegang uang? Dia bendahara yang pegang kas mereka. Besar kemungkinan itu uang dijual, minyak dijual, dibentukkan uang, kemudian masuk dalam kasnya mereka. Dengan leluasa Yudas akan, tanda petik, mengkorupsinya, bukan? Dia ingin mendapatkan keuntungan. Yang satu berkorban habis-habisan, yang satu memperkaya diri. Berbeda, Berikutnya, Maria, pengorbanan harga diri. Pengorbanan diri. Dia rela serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Seperti apa Yudas? Dia mengambil kredit. Dia ingin membangun reputasinya. Dia mau membangun harga dirinya tinggi-tinggi. Dia ingin dikenal sebagai orang yang dermawan. Orang mengatakan ini hebat. Murid yang berjiwa sosial, yang hatinya mulia, yang concern kepada orang-orang miskin. Orang mulai tepuk tangan dengan Yudas. Hebat kamu Yudas. Meninggikan diri, makin tinggi. Lihat kekontrasan ini. Maria merendahkan serendah-rendahnya demi dia meninggikan Kristus. Makin dia rendah, Kristus makin tinggi lagi. Kontras dengan Yudas. Dia tinggikan dirinya, dia angkat dirinya. Pada sisi yang lain, dia merendahkan Kristus serendah-rendahnya. Dari mana saya katakan poin konsep ini? Anda perhatikan akan perbandingan angka yang saya munculkan di sini. Harga berapa harga minyak itu? 300 dinar. Upah orang bekerja selama 1 tahun. Kita lihat Yudas. Ketika pada akhirnya Yudas menjual Yesus. Berapa uang yang Yudas dapatkan? Berapa nominal harga yang dikenakan kepada seorang yang namanya Yesus Kristus?
30 keping perak. Saya membantu Anda untuk mengerti berapa besar 30 keping perak itu. Itu kira-kira upah orang bekerja selama 4 bulan. 4 bulan. Kita kontraskan bersama. Maria, 1 tahun, angka yang besar. Kemudian bagi Yudas, Yesus dihargai hanya 4 bulan orang bekerja. Nominal yang berbeda. Perhatikan apa arti perbandingan ini. Dengar kalimat saya. Bagi Maria, Yesus layak mendapatkan yang terbaik, yang paling baik, yang paling berharga, yang paling spesial. Dia berikan kepada Yesus. William Barclay, dia memberikan kalimat yang luar biasa. Dia berkata, cinta itu memberikan semua miliknya. Itulah Maria. Dia berikan semuanya. Dia tuang sampai habis. Tak tersisa, saudaraku. Seterusnya Barclay mengatakan, karena satu-satunya penyesalan yang muncul daripada orang yang punya cinta ini adalah ketika ia tidak mempunyai lebih banyak untuk diberikan kepada Yesus. Ini kalimat yang luar biasa, saudara. Ini kalimat yang sangat dalam sekali. Saya berimajinasi kalau andai kata ada minyak narwas, ada minyak yang lebih mahal daripada narwas itu. Saya yakin Maria akan membelinya dan dia berikan kepada Yesus. Yang terbaik, yang paling berharga, yang paling mulia, yang paling segalanya bagi Maria layak untuk Kristus. Itulah Maria. Seperti apa Yudas? Kontras bagi Yudas. Yesus hanya dinilai tidak lebih dari harga seorang budak yang paling murah. Dalam poin ini, Yudas merendahkan Yesus, meremehkan Yesus, menghargai Yesus semurah-murahnya. Kalau lebih murah lagi kalau boleh. Anda lihat kekontrasan antara Maria dengan Yudas Iskariot. Kenapa? Yang membuat mereka berbeda. Satu jawaban. Cinta. Cinta Maria besar. Cintanya besar kepada Yesus. Dia berkata, gak bisa. Ini detik terakhir. Saya terlambat. Besok Yesus masuk Yerusalem. Saya gak jumpa dengan Yesus. Maka sekarang dia tuangkan semuanya. Yang terbaik untuk gurunya. Sebaliknya Yudas tidak ada cinta sama sekali. Yang ada adalah diri, kepentingan, ambisi, dan sebagainya. Saya berhenti sampai sini. 2 ayat terakhir kita belum sempat kupas, ayat 7 dan ayat 8. Mungkin lain kali kita akan memikirkan kalimat yang Yesus katakan di dalam ayat 7 dan 8. Tetapi ada sebuah kalimat yang bagi saya luar biasa, yang mengatakan love is not love. Cinta itu bukan cinta jikalau kita, saya terjemahkan dengan bebas, kita mulai menghitung, mengkalkulasi harga pengorbanan tanda petik yang kita keluarkan. Bukan cinta, saudara. Kamu mengatakan, wah saya udah mengerjakan ini loh untuk Tuhan. Saya mulai datang gereja, saya join pelayanan, saya beri persembahan. Kita mulai daftarkan semua itu. Bagi Tuhan itu bukan cinta. Karena cinta pada dasarnya adalah dia memberi segalanya. Bahkan cinta itu adalah berkorban. Hari ini bagaimana cintamu kepada Tuhan? Berapa besar cintamu kepada Tuhan? Saya tahu ini bukan perkara yang mudah, saudara. Anda berpikir, aduh, Maria enak, dia belum menikah. Dia tuangkan semuanya, dia berikan semuanya. Saya kan punya keluarga, saya punya anak, saya memikirkan masa depan. Bukan soal itu, saudara, bukan soal itu. Permisi tanya, relakah engkau mengorbankan harga dirimu demi Yesus?
Kita mohon kepada Tuhan di dalam momen Jumat Agung ini. Kita berdoa, kita berkata, Tuhan, tuangkan cinta-Mu dalam hidupku sekali lagi. Karena aku tahu hanya dengan tuangan cinta Tuhan yang membuat hatiku penuh luber dengan cinta, membuat engkau sanggup mencintai Tuhan. Hari Rabu kemarin dalam ibadah doa saya menyampaikan sebuah khotbah tentang cinta, tentang the great commandment. Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu. Saya berkhotbah panjang lebar, tetapi di ujung khotbah saya mengatakan sesungguhnya tidak mudah bagi kita untuk mencintai Tuhan. Dengar kalimat ini, semakin kau rindu mencintai Tuhan, semakin kau menyadari engkau tidak mampu melakukannya. Saya ulang kalimat ini, semakin kamu rindu mencintai Tuhan, di titik itu kamu sadar bahwa saya tidak mampu mencintai Dia. Tidak mudah mencintai Tuhan, saudara. Maka di dalam khotbah itu saya menutup dengan sebuah tips yang praktis. Bagaimana engkau bisa mencintai Tuhan? Perkara yang impossible itu. Yang pertama, minta Tuhan tuangkan cintanya dalam hidupmu. Tuang cinta Tuhan lebih banyak. Banjiri Tuhan hidupmu dengan cintamu itu. Yang kedua, tinggal dalam cinta itu. Tinggal dalam Tuhan. Di sanalah Tuhan memampukan engkau mengalirkan, meneruskan cinta kepada dirinya dan orang lain. Biarlah dalam momentum Jumat Agung Paskah tahun ini, ketahuilah Tuhan menantikan cinta, dan rasa syukur dari kita, orang-orang yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Mari kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak mampu kami bisa berkata-kata lagi, karena kami telah melihat dan mengalami kasih yang teramat besar, kebaikan-Mu yang melampaui segala pemikiran manusia. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur dan mencintai-Mu. Namun Engkau tahu ya Tuhan betapa lemahnya kami, betapa rentannya kami, bahwa kami belum bisa mengasihi-Mu. Barangkali kami hanya bisa mengasihi-Mu lewat kata-kata, lewat lagu, lewat doa, lewat pikiran, tapi belum sampai terwujud dalam sebuah tindakan yang real. Apalagi seperti Maria yang rela berkorban. Tolonglah kami Tuhan. Kami tahu betul Engkau menanti kasih, rasa syukur dari hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk boleh berespon dengan benar. Maka berkatilah di dalam momen ibadah 2022, momen Paskah Jumat Agung ini, kami boleh kembali menerima tuangan cinta Tuhan yang besar, yang deras, yang membuat kami sanggup mencintai-Mu. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bantu kami, bukan hanya mendengar firman, tapi bantu kami boleh bisa menghidupkan firman itu di hati dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka kami ditemukan adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Terpuji nama-Mu dengar doa ini. Kami mohon, kami minta semuanya demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengasihi, yang sudah mati, yang sudah bangkit. Kami berdoa. Amin.